Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hamid Pratama dengan NPM 2206681785. Kali ini saya akan membahas tentang conscious thinking atau berpikir kritis yang telah dijelaskan pada saat kelas yang pertama, pertemuan pertama pada hari Jumat. Conscious thinking ini merupakan proses pemikiran yang dilakukan secara berpikiran dan berpandangan. Hal ini berbeda dengan pemikiran yang tidak berpikiran yang disebut pendirian. Conscious thinking ini melibatkan pendekatan yang proaktif dan aktif, di mana individu mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menyusunnya dengan tujuan tertentu. Hal ini berbeda dengan pendirian yang lebih reaktif dan tidak terdiri atas pendekatan tertentu. Conscious thinking ini juga dikelompokkan berbagai macam tingkat. Yang pertama itu conscious. Ini adalah pemikiran yang disadari dan dapat dijelaskan. Individu yang memiliki kesadaran diri dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat mereka dengan baik. Lalu ada preconscious. Ini adalah pemikiran yang tidak disadari secara langsung, tetapi dapat diakses sedikit dengan sedikit percayaan dan pemikiran. Dan yang terakhir, unconscious. Ini adalah pemikiran yang tidak disadari dan tidak dapat diakses secara langsung. Hal ini dapat termasuk pendirian, instingkusi, dan pengalaman yang masih tersembunyi. Jadi saat kemarin kelas, Pak Dai menyebutkan bahwa adanya metode yang bernama DAI 5, yaitu yang pertama ada conscious sadar. Yang dilakukan adalah proses pemikiran yang dilakukan secara berpikiran dan berpandangan. Conscious sadar ini melibatkan pendekatan yang proaktif dan aktif, di mana individu mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menyusunnya dengan tujuan tertentu. Seperti yang setelah saya jelaskan, yaitu sama seperti conscious thinking. Lalu kedua ada intention. Intention atau niat. Ini merupakan konsep yang banyak digunakan dalam berbagai kawasan, termasuk teologi, filosofi, dan pendidikan. Intention atau niat diartikan sebagai keinginan, kepercayaan, atau tujuan yang berada di hati individu dalam melakukan tindakan atau aktivitas tertentu. Intention atau niat ini dapat berhubungan dengan berbagai aspek seperti keperluan religi, keperluan moral, dan keperluan pendidikan. Yang ketiga ini ada initial thinking about a problem. Ini merupakan proses pemikiran yang dilakukan pada awalnya dalam mengatasi masalah. Pada tahap ini, individu akan menyadari masalah yang muncul dan mencoba untuk mengerti sifatnya. Ini merupakan langkah penting dalam proses solusi masalah sebelum individu mencoba untuk mencari solusi yang efektif. Pada tahap ini, individu akan menyadari masalah yang muncul dan mencoba untuk mengerti sifatnya. Lalu yang keempat, ada idealization. Ini merupakan proses pemikiran atau mental yang melibatkan penggunaan pendekatan yang menganggap sesuatu atau siapapun sebagai yang ideal atau sempurna. Dalam pendidikan, idealization ini dapat berhubungan dengan pendidikan berbasis intention yang mengatasi masalah dengan mengatur tujuan atau keinginan individu dalam mempelajari sesuatu. Idealization ini dapat membantu individu mengerti sifat masalah yang muncul dan mencoba untuk mencari solusi yang efektif dengan tujuan dan keinginan individu tersebut. Dan yang terakhir ada instruction. Ini merupakan proses pemikiran atau mental yang melibatkan penggunaan pendekatan yang menggunakan sesuatu atau siapapun sebagai yang ideal atau sempurna. Instruction ini berhubungan berbagai aspek seperti perasaan, pendidikan, filosofi, dan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, instruction ini dapat berhubungan dengan pendidikan berbasis intention yang mengatasi masalah dengan mengatur tujuan dan keinginan individu dalam mempelajari sesuatu. Instruction ini dapat membantu individu mengerti sifat masalah yang muncul dan mencoba untuk mencari solusi yang efektif dan sesuai dengan tujuan dan keinginan individu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.